Oke, adik-adik, karena ibadah akan dimulai, sebelumnya kakak akan membacakan peraturan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yang pertama, memakai pakaian yang baik dan sopan. Yang kedua, ibadah berlangsung. Yang ketiga, duduk dengan baik, manis, mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Untuk adik-adik yang belum mengganti nama Zoom-nya, bisa diganti menjadi nama _kelas Batita atau TK atau AK atau AT ya. Kakak-kakak bisa tahu nih adik-adiknya kelas apa. Nah, sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari akan menyanyikan Mars PA dengan sikap duduk yang sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, untuk membuka ibadah kita, sebentar lagi kita akan doa yang akan dipimpin oleh Kak Aiko dari Kakak Katekisasi. Silakan, Kak Aiko. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, minta tolong Kak Diva dari Kakak Katekisasi untuk doa. Silakan, Kak. Baik, Kak. Jadi kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, walau secara online, tapi
Terima kasih banyak karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk kembali beribadah, untuk kembali memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar dapat melakukan ibadah dan adik-adik semua dapat mendengar firman dengan baik Tuhan dan nantinya bisa menjadi berkat baik bagi kami semua maupun orang-orang sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Kak Diva. Nah, biar lebih semangat untuk ibadah minggu pada hari ini, mari kita akan mengawalinya dengan menaikkan pujian pembukaan yang berjudul Big or Small. Nah, adik-adik, sekarang ada kesaksian pujian dari teman-teman kita, yaitu adik Nathanael dari sektor Shalom. Shalom, namaku Nathanael dari sektor Shalom.
Dadah. Wah, makasih ya Nathanael untuk kesaksian pujiannya. Bagus ya teman-teman ya. Wah, Bagus dong. oke. Tiba kita akan membacakan Mazmur nih adik-adik. Untuk Mazmur kali ini dari Mazmur 62 ayat 8 sampai 9 yang akan dibacakan oleh adik Yoel dari sektor Nazaret. Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak, mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 627, Siapa yang Berpegang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sudah siap mendengarkan semuanya? Semuanya di mute ya, nggak bisa jawab, tapi kita yakin semua jawabnya siap. Adik-adik silakan disiapkan Alkitabnya. Perjanjian Lama. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 12. Nanti pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman-teman kalian, Adik Jevon dan Adik Enrique dari sektor Sion. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik. Kami bisa bangun pagi hari ini dan bisa beribadah pada saat ini. Bapak, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga pada saat kami membaca, kami dapat mengerti terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Silakan Adik Jevon dan Adik Enrique membacakan Alkitab dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 5. Pembaruan oleh Asaf. Azaria bin Budet dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asaf dan berkata kepadanya, dengarlah keputusanku, Asaf dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu, bila mana kamu berserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia pasti berkenan diberi olehmu. Tetapi bila mana
kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan. Allah orang Israel, mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tawarikh 15 ayat 6 sampai 12. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan yang diucapkan oleh Nabi Azaria di Nojek itu, ia menguatkan hatinya dan memikirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai-balai puji Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari sarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah nama Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali Kak Anita bisa ketemu lagi sampai dalam ibadah meskipun lewat Zoom. Kak Anita harap semuanya sehat ya. Adik-adik semuanya sehat. Kak Dela, slide-nya jangan dulu Kak Dela. Adik-adik, pada hari ini kita membaca dari Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 15, kita bertemu dengan Raja Asa. Raja Asa itu siapa ya? Raja Asa itu adalah raja keturunan Raja Daud yang memimpin kerajaan Yehuda. Suara Kakak Anita kurang kencang katanya, oke ya? Oke, Kak Anita ulang ya. Adik-adik, pada hari ini kita sama-sama mau belajar tentang Raja Asa. Raja Asa itu siapa? Raja Asa adalah raja keturunan Raja Daud yang memimpin kerajaan Yehuda. Kalau kita lihat dari 2 Tawarikh 14 ayat yang kedua dikatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi bisa dilihat kalau Asa ini adalah seorang raja yang baik. Tetapi adik-adik ternyata pada masa kepemimpinan Asa, kerajaan Yehuda ini sedang mengalami banyak masalah. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang kasar,
rakyat di Yehuda itu ya, mereka juga sering dalam keadaan yang tidak aman, selalu ada pertengkaran antara mereka sendiri, bahkan dengan bangsa lain. Dan mereka lama tidak mendapatkan pengajaran tentang Allah dari para imam-imam. Adik-adik, hal ini terjadi karena sudah lama bangsa Yehuda ini tidak hidup dekat dengan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Jadi mereka tidak menyembah Allah benar. Bahkan mereka mulai menyembah patung-patung dewa-dewa. Dewa-dewa dan dewi-dewi. Bayangkan adik-adik, bahkan neneknya Asa namanya Maka, ia juga menyembah patung dewa. Jadi bisa dibayangkan ya adik-adik pada saat itu semua tidak dekat dengan Tuhan, mereka mulai kasar, mereka tidak penuh kasih, mereka saling menyakiti. Melihat hal itu, meskipun bangsa Yehuda sudah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Allah merasa sedih, tapi Allah sangat mengasihi bangsa Yehuda. Hingga akhirnya dia tidak ingin bangsa itu terus dalam keadaan penderitaan dan kesedihan. Allah akhirnya mengutus nabi bernama Azaria bin Oded. Azaria bin Oded ini datang kepada Raja Asa. Ada dilihat di ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Kak Anita baca ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah padaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, jadi Nabi Azaria ini ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Asa bahwa, kalian ini sudah banyak buat jahat, kalian ini sudah banyak mendukakan Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ini mau loh menolong kalian. Tuhan ini mau membuat kalian menjadi pulih kembali. Akhirnya Raja Asa mendengarkan perkataan Nabi Azaria ini, kemudian dia mulai merasa ragu-ragu. Dia merasa, kira-kira bisa nggak ya saya mengajak rakyat saya untuk menjadi lebih baik? Karena mereka sekarang sudah sangat kasar, suka bertengkar, tidak penuh kasih, mereka menyembah dewa-dewa, bahkan nenek saya pun menyembah dewa-dewa. Dia merasa khawatir, merasa takut. Tetapi Nabi Azaria menguatkan Raja Asa untuk bilang bahwa kalau adik-adik lihat di ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Tuhan akan menyertai Raja Asa kalau dia mau berubah menjadi baik. Setelah mendengarkan perkataan Nabi Azaria itu, Raja Asa menjadi lebih bersemangat. Kemudian ia menguatkan hatinya untuk menghancurkan semua patung-patung yang ada di sana, yang ada di Yehuda, yang disembah oleh rakyat-rakyatnya itu dihancurkan semua. Bahkan milik neneknya juga dihancurkan. Lalu ia mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan mereka melakukan perjanjian untuk kembali kepada Allah. Dan mereka berjanji untuk selalu taat terhadap ajaran-ajaran Allah dengan segenap hati mereka. Nah, adik-adik, belajar dari kisah Raja Asa ini, kadang-kadang kita ini gampang ya tergoda untuk tidak taat kepada Allah. Seringkali kita tidak mau ibadah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati orang, bahkan kita menyakiti hati orang lain, kita maunya menang sendiri.
Kita maunya enak sendiri gitu ya. Kita menyakiti hati teman kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah merawat, menjaga kita. Seringkali kita merasa melakukan perintah Tuhan itu memang kok kayaknya sulit ya. Apalagi kalau kita sudah punya keinginan sendiri yang berlawanan dengan perintah Allah. Nah, Kak Anita ada sebuah cerita. Kak Dela minta tolong slide-nya, Kak. Kalau suara Kak Anita kurang jelas, nanti kasih tahu ya. Takutnya adik-adik nggak dengar suara kakak. Bisa tolong slide-nya, Kak Dela? Oke. Nah, adik-adik, Kak Anita mau bercerita tentang satu anak kecil ya yang bernama Dudu. Nah, di sini nggak ada yang namanya Dudu ya. Jadi aman, Kak Anita aman. Nah, ini Dudu. No, ini Dudu. Dudunya masih SD, adik. Nah, Dudu ini adalah anak yang sangat ceria sekali. Dia selalu sopan. Kalau ketemu sama orang tuh dia selalu menyapa, halo, selamat pagi, gitu ya. Kalau berangkat sekolah, halo Pak, Bu, gitu. Kalau ketemu sama orang lebih tua dia sopan, gitu ya. Kalau ketemu gurunya dia langsung cium tangan. Pokoknya anaknya sopan sekali. Dudu ini anak satu-satunya di rumahnya, gitu ya. Mama papanya dua-duanya bekerja. Nah, Dudu anak yang sangat baik, dia rajin belajar, gitu ya. Dia selalu patuh pada mama papa. Nah, karena dia rajin belajar, ini ceritanya Dudunya masih belum masa corona ya. Jadi dia masih bisa sekolah tanpa pakai masker. Ya, kita sama-sama berdoa supaya corona selesai, supaya kita juga bisa kemana-mana sudah tanpa masker ya adik-adik ya. Nah, karena Dudu ini sangat rajin dan dia itu patuh, dia dihadiahi HP sama mama papanya. Wah, kayaknya adik-adik semuanya sudah punya handphone ya kayaknya ya. Biasanya dipakai buat belajar. Lanjut Kak Dela. Slide-nya. Nah, wah ini. Dia akhirnya mulai kecanduan main games. Yang suka main Mobile Legend. Wah, Kak Nita mulai ada angkat tangan nggak nih adik-adik nih? Angkat tangan, siapa yang suka main Mobile Legend? Waduh. Wah, itu sudah terlalu lama Kak, ganti yang lain gitu ya. Masih nggak main Mobile Legend ya. Wah, ini si Dudu nih, seneng banget dia main Mobile Legend. Wah, dia suka main Mobile Legend. Nah, lanjut Kak. Nah, jadi begitu bel sekolah bunyi, teng, 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 teng. Wah, dia langsung lari ke rumah. Lanjut Kak Dela, dia lari langsung ke rumahnya. Ya, dia langsung lempar tasnya, stop, lempar tasnya, bukunya dilempar. Wah, biasanya si Dudu ini kalau pulang sekolah, dia taruh tasnya, dia ganti baju, dia cuci kaki, dia lepas sepatu, cuci kaki. Ini enggak, dia langsung masuk kamar, pokoknya dia mau ambil HP-nya di kamar. Tasnya dibuang kemana, ke kanan gitu ya, sepatunya dibuang ke kiri. Wah, akhirnya dia main HP. Wah, ini siapa yang kayak ini? Pulang sekolah langsung main HP. Wah, enggak ganti baju dulu, enggak lepas sepatu. Tapi kayaknya, oh Yanu Kak, loh ini Yanu angkat tangan. Kak Yanu begitu. Aduh, adik Yanu begitu. Waduh, ada yang ngaku ini. Nah, dia main Mobile Legend. Wah, dia main nih. Waduh, terus dia main kan. Nah, lanjut Kak Dela. Wah, dia enggak kerasa. Oh, dia duduk. Sampai sudah dipanggil sama mamanya. Stop sampai sini Kak Dela ya. Ayo Dudu, ganti baju dulu, makan. Wah, jawab dong. Ya mas, sebentar gitu. Mamanya sudah pulang dari kerja. Gak kerasa sampai jam 6. Waduh, kira-kira adik-adik kalau main tuh sampai jam 6 betah ya? Betah kayaknya ya. Kalau kakak-kakaknya mungkin betahnya main TikTokan mungkin ya kalau sampai sore ya. Nah, ini dia main Mobile Legend. Lanjut Kak Dela. Dia main terus. Ayo, makan. Waduh. Mama hitung sampai 3 ya, kamu enggak makan. Mama ambil HP-nya. Wah, langsung 1. Lanjut Kak Dela. 2, 3. Oh, dia langsung ganti baju. Ganti baju langsung dijemput. Mau coba dilihat itu. Ih, dia makannya. Coba sampai minumannya mau tumpah. Pokoknya dia mau cepet-cepetan. Aku makan cepet-cepetan supaya aku bisa main lagi. Waduh, kira-kira bisa keselak nggak ya kalau makan kayak gini? Bisa keselak ya? Nah, adik-adik jangan ditiru ya. Kan harus tenang, jangan kayak Dudu makanya buru-buru kayak gitu ya. Salah-salah sendoknya nanti ketelan. Lanjut Kak Dela. Nah, akhirnya dia sudah
Sudah mandi, sudah makan. Wah, dia ngapain lagi? Main, lanjut ke dalam main Mobile Legend lagi. Waduh. Tapi kayaknya adik-adik nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya baik-baik ya. Nggak kecanduan HP ya. Oke, lanjut Kak Dela. Dia main sampai jam berapa? Jam 8. Aduh. Itu kuotanya mamanya habisnya banyak itu berarti kalau main terus ya. Pakai wifi di rumah. Oh, terus dia main sudah sampai malam, sampai hari tenggelam, muncul bulan. Dia senang main-main ya. Lanjut Kak Dela. Nah, nggak kerasa sampai jam 10. Wah, ini main HP nggak kerasa ya. Mainnya sudah berjam-jam, kayaknya cuma sebentar. Ternyata sudah jam 10. Wah, mama papanya sudah mulai kesel. Ini anak kok di kamar nggak keluar-keluar. Ayo, stop dulu main HP-nya. Kamu kan harus belajar. Baca Alkitab dulu, nanti kalau mau tidur. Ayo, PR-nya sudah dikerjakan belum? Gitu. Sudah, aku sudah kok kerjain PR. Mulai berbohong adik-adik. Coba lanjut ya Kak Dela. Nah, ayo sudah kamu tidur, sudah malam. Akhirnya dia pura-pura tidur. Wah. Tapi kalau tidurnya lucu ya, duduk sama manjun-manjun gitu ya. Nah, akhirnya sama mamanya stop sampai sini ya Kak Dela ya. Mama matikan lampunya ya, kamu enggak boleh main HP lagi ya. Ya ma, aku tidur. Katanya gitu. Siapa yang pernah kayak gini, disuruh tidur pura-pura tidur? Kak Anita ya. Oh, Kak Anita kayaknya ya. Adik-adik enggak ada, adik-adik semuanya jempol, enggak ada yang kayak gitu. Nah, pas yang angkat tangan Kak Jevon. Aduh, Kak Jevon kayak gitu. Nah, sudah mamanya lihat, wah Dudu sudah tidur ya, sudah mamanya tinggal, mamanya juga tidur. Ternyata lanjut Kak Dela, dia bohong, dia matanya merem, begitu mamanya pergi dia langsung matanya lihat-lihat. Lanjut Kak Dela, wah dia bangun, mama sudah tidur, aku mau main lagi. Dia lanjut main adik-adik, lanjut Kak Dela. Tuh, bayangkan dia main, tadi sudah jam 8, sampai malam dia main. Terus Kak Dela, dia main terus, sampai akhirnya dia ketiduran. Ayo siapa yang sampai ketiduran lihat HP? Kak Anita lagi kayaknya, adik-adik nggak ada yang kayak gitu. Davin angkat tangan. Akhirnya sampai ketiduran. Nah, lanjut Kak Dela, akhirnya keesokan harinya Kak Dela, dia bangun kesiangan. Aduh, gimana ini? Sampai enggak sempat mandi, dia langsung ke sekolah. Lanjut Kak Dela. Tuh, waduh dengan dulu terus dia ngantuk ya, soalnya tidurnya kurang. Terus enggak sempat mandi. Aduh, siapa yang sekolahnya enggak mandi? Enggak ada ya? Nggak ada ya yang di sini ya, sekolahnya pasti kalau mau sekolah tatap muka mandi ya. Wah, jadi langsung ke sekolah. Sudah lanjut Kak Dela. Nah, karena dia kurang tidur ya, si Dodo ini jadi emosian. Waduh, ketemu kaleng ditendang. Lanjut Kak Dela. Terus ganggu temennya, itu kucingnya juga diinjak. Pokoknya Dodo jadi anak yang sudah berubah. Kalau dulu Dodo ramah, gitu ya, suka menolong, penuh kasih. Dia semenjak dia kecanduan HP, dia mulai jadi anak egois, gampang emosi, gampang tersinggung, suka berbohong, mengganggu temannya. Waduh, kira-kira itu baik enggak ya, Adik? Tidak ya, enggak baik kayak gitu. Dudu berubah jadi anak Tuhan yang enggak baik. Lanjut. Nah, akhirnya, ini pas Dudu pulang sekolah, Dudu dipanggil sama orang tuanya. Kira-kira kenapa ya dipanggil? Nah, ternyata Mama Papa Dudu dapat telepon dari wali kelasnya Dudu. Kemudian dapat kiriman surat hasil ujiannya. Loh, stop sampai sini, Kak. Terus dimarahi sama mama papanya. Coba lihat nilainya. 20, 40, 55, 8,
dapat 0. Waduh, nilainya semuanya jadi anjlok. Padahal biasanya nilainya 80, 90, 95, 100. Ini karena Dudu sudah sering tidak mengerjakan PR, sering datang terlambat, suka tidur di kelas. Gara-gara sering tidur malam main HP. Terus mama papanya bilang gini, Dudu, mama papa tidak suka Dudu jadi anak seperti ini. Sekarang Dudu suka berbohong, suka kasar sama teman-temannya. Kalau ngomong sama mama papa suka teriak-teriak, suka bentak. Padahal Dudu dulu nggak seperti ini. Mama papa sedih Dudu seperti ini. Ini pasti karena Dudu terlalu sering main HP, nggak ingat waktu, jadi kurang istirahat, gampang emosi, makanya juga jadi jarang-jarang, jadi males berdoa, males beribadah. Oke, sekarang Dudu HP-nya sementara mama papa tahan dulu, sampai Dudu berubah jadi lebih baik. Akhirnya Dudu menangis, dia sadar bahwa dia sudah berubah menjadi anak yang tidak taat pada orang tua, berani berbohong, tidak bertanggung jawab. Lanjut Kak Dina. Akhirnya Dudu merasa bahwa dia harus minta ampun. Minta ampun sama mama papanya, maaf sama mama papanya, minta ampun kepada Tuhan. Dudu berdoa kepada Tuhan, dia mohon ampun karena dia sudah berubah menjadi pribadi yang tidak taat. Nah, adik-adik, HP itu boleh digunakan, asal digunakan dengan tepat. Seperti saat ini mungkin adik-adik belajarnya online, atau saat ini pakai Zoom. Boleh main HP, tapi harus ingat waktu. Karena layar birunya HP ini itu juga bisa mempengaruhi matanya adik-adik. Kelamaan main HP, akhirnya matanya kabur harus pakai kacamata. Kebanyakan main HP, akhirnya enggak mau makan. Jadi ingat, boleh main HP, tapi tidak boleh lama-lama, ada waktunya. Adik-adik ya, jangan biarkan keinginan untuk melanggar perintah Allah menguasai tindakan adik-adik. Jangan biarkan keinginan untuk membantah orang tua menguasai adik-adik. Gitu ya adik-adik ya, kita harus kuat melawan godaan untuk tidak taat kepada Allah. Seperti yang Raja Asa lakukan. Meskipun dia sempat takut, tetapi dia dikuatkan, dia harus kembali kepada Allah, dia harus taat kepada Allah, supaya bangsanya kembali pulih. Jadi tidak perang. Bahkan kalau adik-adik baca, 35 tahun masa kepemimpinan Raja Asa tidak ada peperangan. Tuhan jaga kerajaan Yehuda ini sehingga dia kerajaannya aman dan tenang. Nah, adik-adik juga harus begitu. Yang saat ini mungkin masih sering marah-marah sama mama papa, yang kalau dikasih tahu pasti bibirnya langsung jadi panjang 5 cm gitu ya. Aku enggak suka kayak gitu ya. Atau tiba-tiba langsung kamar gitu ya. Nah, adik-adik harus tahu bahwa mama papa itu adalah perwakilan Tuhan di bumi ini untuk menjaga, mendidik, mengasuh, dan merawat adik-adik. Jadi adik-adik harus mau dengar-dengaran apa kata mama papa, harus mau taat. Terlebih lagi adik-adik harus taat terhadap perintah Allah. Caranya Kak, nah adik-adik rajin-rajin membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah, gitu ya. Terus kalau adik-adik merasa, Kak, aku tuh sering ngerasa kok kayak males gitu loh Kak, mau baca Alkitab, mau berdoa. Nah adik-adik berdoa minta bantuan sama Tuhan, minta tolong Tuhan untuk kasih kekuatan bagi adik-adik, supaya adik-adik tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan lagi males-malesan ya kalau dikasih tahu sama mama papa, kalau ibadah, misalnya mau ibadah minggu, waktunya kita Zoom jam 10,
Aduh, males, masih ngantuk, matanya enggak mau buka. Loh, matanya enggak mau buka, matanya enggak buka terus gimana? Kan bahaya ya. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik maukah adik-adik tetap setia dan taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya? Ada jawab di dalam hatinya dan lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita renungkan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Baik adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada yang mau didoakan? Adik-adik yang di rumah mungkin? Bisa di chat, ada yang mau didoakan? Nggak ada ini ya. Kak Ica nggak ada ya, yang adik-adik mau didoakan secara khusus nggak ada ya? Iya Kak, ini kayaknya belum ada. Belum ya. Oke. Kita mau sama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita untuk yang sakit saja. Oke. Siapa nih yang minta? Bentar, kita lihat ya. Untuk yang sakit. Yuk, mari kita satu dalam Allah Bapa yang kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah melalui apa yang sudah kami renungkan, Tuhan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih taat ya Tuhan, pribadi yang mau dengar firman akan Engkau, pribadi yang tidak mudah goyah, pribadi yang semangat untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa untuk kami yang ibadah pada saat ini Tuhan, berkenanlah memberkati kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih dalam masa pendidikannya ya Tuhan. Engkau berkati dalam proses belajar mereka Tuhan Yesus. Dalam segala kondisi dan keterbatasan saat ini Bapa, baik yang sudah tatap muka ataupun yang masih online, Engkau tolong Tuhan, agar apa yang mereka terima, mereka bisa terima dengan baik para guru-gurunya Tuhan, dan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka, ilmu-ilmu yang sudah mereka terima bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Engkau berkati para orang tua yang menjaga, merawat, mendidik, membesarkan adik-adik-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Bapa dengan kesehatan, Engkau berkati pekerjaan para orang tua, Engkau berkati keseharian mereka Tuhan Yesus, mampukan para mama papa ini dapat merawat, dapat mendidik anak-anak-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Apabila saat ini ada adik yang sedang sakit, Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, perawatan maupun perawat,
makanan, minuman yang dikonsumsi, perawatan dari orang tua dan keluarga. Engkau berkati itu semua Tuhan, sehingga itu menjadi berkat Tuhan bagi kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Berikan kesabaran bagi yang merawat, berikan kesehatan juga bagi yang merawat. Bagi kakak-kakak layan, Engkau juga berkati keseharian mereka, baik yang masih bersekolah, berkuliah, bekerja. Engkau tolong ya Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka juga dengan kesehatan, sehingga dalam pelayanan mereka bisa tetap memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk segala program yang ada di Pekat PA Tuhan. Engkau berkati sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan tanggal 26 nanti bisa disahkan dan kami bisa segera melakukan banyak kegiatan yang sudah direncanakan. Engkau berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kakak-kakak katekisasi juga yang saat ini dengan kami Tuhan, Engkau berkati mereka dalam masa tumbuh mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati agar mereka bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan mungkin kami berdoa di antara kakak-kakak katekisasi ini, mereka ada yang terpanggil untuk turut ambil bagian dalam pelayanan di Pekat PA di surga. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam aktivitas mereka, keseharian mereka, pergaulan mereka ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan Yesus, Engkau berkati agar gereja kami ini semakin bertumbuh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Engkau pakai para pendeta, para presbiter, para pelayan perkat dan komisi, Engkau pakai itu semua Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Sidoarjo ini Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin kami, sehingga mereka bisa memimpin Kota Sidoarjo, memimpin bangsa dan negara kami dengan baik ya Tuhan Yesus, dan membawa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mungkin saat ini di antara kami ada yang mengalami pergumulan ya Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pendidikan Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan Yesus yang mungkin kami tidak tahu siapa di antara kami, tapi kami percaya Tuhan mengenal masing-masing kami dan Tuhan akan tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Ica. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, untuk dasar ayat persembahan pada minggu hari ini, dari 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban padamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan.
Nah, saatnya kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Dina. Kak Dina, silakan. Ya, adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan pada minggu hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi sama kami dan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang mempersembahkan. Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik atau teman-teman kami yang akan melaksanakan ulangan, ujian. Kau berkati mereka, Kau berilah hikmat pada mereka dalam mengerjakan ulangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita di penghujung ibadah nih. Nah, sebelumnya kita akan membacakan warta PA. Adik-adik bisa dilihat ya di layar untuk aktivitas kelas Batita TK pada minggu hari ini. Untuk lembaga aktivitasnya bisa didapatkan di link tray yang nantinya akan di-share di kolom chat. Lalu untuk foto aktivitasnya bisa dikirim ke grup WhatsApp PA Bethesda dengan format nama _kelas _ sektor kelas Batita atau TK. Dan adik-adik semangat untuk mengerjakan aktivitasnya bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya aktivitas kelas AK dan AT bisa dilihat juga di layar, yaitu membuat video singkat nih untuk teman-teman supaya tetap kuat dan bersemangat dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk video aktivitasnya dapat dikirim melalui grup WhatsApp PA Bethesda dengan format nama _sektor _kelas AK atau AT. Untuk info lebih lanjutnya juga bisa menghubungi Kak Dumas. Untuk deadline pengumpulannya tanggal 23 Maret. Oke, aktivitasnya Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk ibadah, untuk memperingati ibadah Paskah ini, Pekat PA GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo akan mengadakan PA Bethesda Got Talent. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek melalui Instagram PA.Bethesda atau Kak Fanya. Untuk nomornya seperti yang tertera di layar ya. Jadi jangan lupa untuk ikutan acara Paskah PA-nya. Adik-adik untuk ibadah sekolah minggu depannya akan diadakan melalui YouTube Pekat PA GPIB Bethesda Sidoarjo dan tayang perdananya jam 6 pagi. Nah, sampai jumpa minggu depan melalui YouTube nih. Jangan lupa ibadah ya, supaya kita bisa bertemu kembali. Iya, kakak-kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 Maret sampai 26 Maret. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru adik-adik. Lalu ucapan terima kasih kepada Kak Anita atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Noel yang sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik Jevon dan Enrik yang membacakan firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik Yoel yang telah membacakan Mazmur pada ibadah hari ini.
Terima kasih kepada adik Nathanael yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih juga kepada kakak katekisan yang sudah bacakan doa dan bacakan ayat persembahan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada adik-adik dan kakak-kakak katekisasi yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Ibadahnya sangat seru ya, apalagi mendengar firman Kak Anita hari ini. Terima kasih juga kepada Ana untuk ibadah minggu pada hari ini. Terima kasih Kak Ica. Nah, sebelum ibadah akhir, kita akan menutup dengan pujian dari Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Jadilah pelaku firman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, adik-adik bisa bersaat teduh.